saya mau sharingkan satu tema yang sangat penting, yaitu rasisme. Ternyata di Indonesia saat ini, selain adanya pandemi corona, ternyata ada juga yang namanya pandemi rasisme. Bahkan mulai dari anak-anak kecil sampai dewasa, tidak terlepas dari yang namanya rasisme. Mungkin secara sadar maupun tidak sadar, kita juga pernah melakukan yang namanya rasisme. Dan Sobat GKI, ternyata rasisme ini terjadi ketika salah satu kelompok, golongan, agama, etnis merasa lebih superior atau merasa lebih mayoritas dibanding dengan etnis, kelompok, atau agama yang lain. Nah, Sobat GKI, apakah Sobat GKI di sini pernah mengalami yang namanya perlakuan rasisme dari orang lain? Nah, mungkin saya sebagai etnis Tionghoa sering dikatakan Cina seperti itu. Dan itu sangat-sangat mengganggu sekali. Dan itu adalah salah satu bentuk dari rasisme. Nah, teman-teman. Nah, apa yang dirasakan dari pengalaman rasisme? Mungkin teman-teman bisa merasakan ya. Mungkin yang etnis Batak dibilang suaranya keras, suaranya seperti membentak-bentak. Mungkin yang etnis Jawa dibilang lemah gemulai, seperti itu. Dan mungkin ada juga yang etnis Tionghoa dibilang pelit dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita berada di posisi mayoritas, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang dalam tanda kutip minoritas seperti itu? Dan teman-teman, di sini kita mau belajar, ternyata ada contoh-contoh perkataan rasis yang baik sadar atau tidak sadar kita pernah mengucapkannya. Yang pertama, ketika sarapan roti dong mah, biar keren kayak bule. Secara tidak sadar kita lebih mengagungkan etnis bule dibanding etnis kita sendiri. Artinya terjadi kesenjangan etnis, dan itu salah satu bentuk juga dari rasisme. Kita melakukan rasisme terhadap etnis kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, mama pelit mama pelit kayak orang Cina. Nah, teman-teman, memang orang Cina atau orang Tionghoa ini terkesan sangat pelit, mereka berhemat dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti mereka pelit dalam artian yang sebenarnya, tapi mereka lebih berhemat seperti itu ya. Mereka memperhitungkan segala sesuatunya, segala pengeluaran dan lain sebagainya, sehingga mungkin bagi sebagian orang terkesan pelit. Dan terkadang orang-orang juga mengecap orang Tionghoa ini sebagai orang yang pelit. Nah, yang ketiga, pantas aja lo lelet, orang Jawa sih. Nah, teman-teman, salah satu perkataan ini mungkin sangat menyakitkan ya. Karena memang orang-orang Jawa ini adalah orang yang penuh sopan santun, mereka penuh tata krama, jadi dari kecil sudah diajari untuk memang menghormati orang lain, sehingga mungkin di dalam pandangan orang-orang ini terkesan seperti itu. Tapi sebenarnya kita banyak belajar juga dari orang-orang etnis Jawa, bagaimana kita saling menghargai, menghormati orang lain. Nah, kemudian yang keempat, keras banget sih lo, emang dasar Batak. Nah, teman-teman, memang salah satu keunikan dari orang Batak adalah suaranya keras, lantang ya. Mungkin orang yang tidak terbiasa akan menganggap suaranya keras, bahkan terdengar sampai di penghujung jalan seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang mengalami ya. Nah, teman-teman, yang kelima, biasanya kita juga pernah mungkin ya memanggil orang yang berkulit hitam itu dengan sebutan negro. Dan itu salah satu bentuk rasisme. Nah, kita sudah belajar beberapa contoh perkataan rasisme. Kita mau belajar untuk menghindari atau men-stop, atau ketika ada orang-orang yang mulai mengatakan perkataan-perkataan seperti ini, kita bisa mengingatkan mereka bahwa perkataan itu menyakiti hati orang lain ya. Pernyataan rasisme ini sangat menyakiti hati orang lain. Dan teman-teman, ternyata beberapa fenomena rasisme ini terjadi di dunia juga. Yang sangat terkenal yaitu peristiwa Holocaust, yaitu pembantaian besar-besaran atas etnis Yahudi oleh tentara Nazi yang dipimpin oleh
Adolf Hitler. Ini sangat terkenal sekali ya, kekejamannya sangat luar biasa. Bagaimana tentara Nazi ini memburu orang Yahudi untuk dibunuh. Kemudian yang kedua ini terjadi di Indonesia, yaitu rasisme terhadap orang-orang Papua yang dilakukan di asrama orang Papua di Surabaya. Memang orang Papua ini diciptakan unik. Mungkin mereka berkulit yang tidak sama dengan kita, tapi mereka adalah satu saudara kita. Tuhan menciptakan manusia yaitu sama, yaitu pada hari yang ke-6. Tuhan tidak menciptakan manusia pada hari yang ke-1, ada yang kedua, 3, tapi sama pada hari yang ke-6. Dan Tuhan menciptakan manusia yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Ketika kita melakukan tindakan rasis, kita sama aja melakukan penghinaan pada Allah kita. Allah yang menciptakan kita, manusia yang serupa dan segambar. Ketika kita menghina, kita melakukan tindakan rasis, itu artinya kita juga menghina pencipta kita. Nah, Kolose 3 ayat 5 sampai 11, teman-teman nanti bisa baca masing-masing. Salah satu kesimpulan dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11 yaitu setiap pribadi dan bangsa-bangsa diciptakan secara unik oleh Tuhan. Maka kita wajib saling menghormati satu sama lain. Menghormati sesama berarti menghormati pencipta kita, teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika kita merasa mulai seperti orang yang seperti mayoritas, segera tahan. Kita kemudian melakukan sesuatu untuk supaya menganggap teman-teman kita yang mungkin menurut kita minoritas ini selevel seperti itu ya. Jadi ketika itu tidak terjadi kesenjangan, teman-teman ya. Nah, cara untuk mengatasi atau stop rasisme yaitu kita belajar dari kelebihan etnis yang lain ya. Mungkin saya etnis Tionghoa, saya belajar sekali dari etnis Batak karena mereka suaranya sangat bagus-bagus sekali. Ada Judika, kemudian ada Lyodra Ginting dan banyak sekali penyanyi-penyanyi dari Batak yang sangat bersinar. Dan saya sangat belajar dari mereka semua. Kemudian saya juga belajar dari etnis Tionghoa karena etnis Tionghoa ini pintar-pintar berdagang, teman-teman ya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha sukses juga berasal dari etnis Tionghoa. Saya juga belajar dari etnis Jawa karena mereka ramah, mereka bersahabat, mereka sangat membumi, ya, mereka tidak sombong, mereka kalau kita istilahnya kalau kita atau bahkan bule-bule pun ketika berada di Pulau Jawa mereka sangat merasakan hangatnya sambutan dari orang Jawa seperti itu. Nah, teman-teman, yang keempat, cara stop rasisme yaitu tidak merasa superior satu sama lain dan menganggap semua setara dalam satu ciptaan. Ya, ini teman-teman ya. Jadi jangan menganggap etnis kita lebih baik daripada etnis lain, karena etnis lain juga bisa melakukan hal yang sama. Yaitu etnis lain bisa menganggap diri mereka lebih baik dari etnis kita. Oleh karena itu kita stop membanding-bandingkan etnis kita dengan etnis lain, karena semuanya unik. Tuhan ciptakan kita dengan keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa menganggap bahwa etnis kita lebih baik daripada etnis yang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebagai penutup, kita bisa menuangkan seruan stop rasisme di media sosial kita masing-masing. Kita bisa ceritakan pengalaman tentang rasisme dan kita bisa menekankan bahwa hidup saling menghargai, menghormati, toleransi satu sama lain itu sangat-sangat indah. Kita bisa tuliskan pengalaman kita tentang bagaimana kita mengalami rasisme. Kemudian kita bisa mengajarkan juga bagaimana cara-cara untuk stop rasisme dengan kita saling menghargai, menghormati, toleransi satu sama lain antar etnis, antar agama, antar golongan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teman-teman, kita bisa sama-sama berdoa buat korban-korban rasisme di Indonesia ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya dengan Roh Kudus-Nya mampu untuk menggerakkan hati orang-orang untuk stop rasisme. Karena rasisme ini sangat-sangat jahat, teman-teman ya. Sangat-sangat jahat, sangat-sangat menyakiti hati orang. Oleh karena itu, mulai dari diri kita sendiri, kita ajarkan anak kita ajarkan
pasangan kita ajarkan orang-orang di sekitar kita untuk stop yang namanya rasisme. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur bahwa kami belajar satu hal yang sangat penting, yaitu tentang rasisme. Kami mau mulai dari diri kami sendiri, kami mau stop rasisme, kami mau menganggap semua etnis, semua agama setara, dan kami tidak mau menganggap diri kami lebih baik daripada yang lain. Karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa, dan Engkau menciptakan kami sangat unik. Oleh sebab itu, kami ucap syukur bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali etnis, banyak sekali agama, banyak sekali golongan, sehingga kami bisa belajar yang namanya menghargai satu sama lain, toleransi satu sama lain, dan kami bisa saling menguatkan satu sama lain. Ajari kami Roh Kudus untuk ketika kami mulai muncul perasaan untuk membuli atau melakukan hal yang rasis, untuk kami bisa stop, untuk kami bisa menahan diri, untuk kami bisa menyadari bahwa semua adalah sama, satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat korban rasisme di Indonesia ini. Engkau kuatkan ya Roh Kudus. Engkau berikan kekuatan supaya mereka bisa bertahan, bahkan bisa mengampuni orang yang melakukan rasisme itu. Terima kasih Bapa buat orang-orang yang melakukan rasisme. Roh Kudus Engkau sentuh hatinya yang paling dalam supaya mereka bisa sadar, mereka bisa memahami, mereka bisa berbalik untuk melakukan stop yang namanya rasisme. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, damai itu indah, saling menghargai, saling toleransi itu indah. Stop rasisme. Tuhan Yesus memberkati.